Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan PAS. Nah, di sini ada sebuah soal nomor 14. Salman mengendarai mobil dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian ia menginjak rem sehingga mobil mengalami perlambatan konstan 2,5 meter per sekon kuadrat. Besar kecepatan mobil pada saat 2 sekon setelah diperlambat adalah, nah di sini yang ditanyakan itu adalah berapakah besar kecepatan setelah 2 sekon ya diperlambat. Nah, kita coba tulis apa yang diketahui dari soal ini ya. Ditulis dulu diketahuinya. Yang pertama, yang 20 meter per sekon ini menjadi kecepatan awal karena disebutkan di awal. Biasanya sih seperti itu ya. Walaupun itu tidak selalu. Kemudian menginjak rem, berarti setelah ini kondisi awalnya, setelah itu dia mendapatkan percepatan. Nah, di sini perlambatan konstan ya. Jadi kalau kecepatannya positif, perlambatan itu berarti percepatan yang berlawanan arah. Maka di sini A-nya berarti negatif, min 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau kecepatannya negatif, nanti kalau perlambatan itu berarti si A-nya jadi positif. Jadi berkebalikan saja. Kemudian besar kecepatan setelah 2 sekon. Nah, ini berarti yang ditanyakannya adalah ini T-nya 2 sekon. Kemudian ditanyakan adalah kecepatan kita sebut Vt. Kita gunakan saja persamaan GLBB untuk soal ini. Berarti Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, tinggal disubstitusikan saja nilai yang sudah diketahui. 20 ditambah minus ya, berarti langsung aja. Minus 2,5 dikali T-nya adalah 2 sekon. Nah, seperti itu. Kemudian hasilnya adalah 20 dikurang 5 sama dengan 15 meter per sekon. Ya, seperti itu untuk soal nomor 14. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian benda mendapat percepatan konstan sehingga kecepatan benda menjadi 20 meter per sekon. Setelah menempuh jarak 75 meter, besar percepatan yang dialami benda tersebut. Maaf, ini jadi tadi 20 meter per sekon itu setelah menempuh jarak 75 meter. Pertanyaannya, besar percepatan yang dialami benda tersebut adalah, oke, kita coba tulis apa yang diketahui dari soal ini ya. Oke. Yang pertama, bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ini berarti kecepatan awalnya. Kemudian benda mendapatkan percepatan konstan sehingga kecepatan benda menjadi 20 meter per sekon. Ini berarti mendapat percepatan konstan. Kemudian disebutkan akhirnya menjadi 20 meter per sekon setelah menempuh jarak 75 meter. Nah, di sini sebut saja delta S-nya adalah 75 meter. Besar percepatan yang dialami benda tersebut adalah yang ditanyakan A-nya berapa. Nah, di sini kita ingin mencari A, diketahuinya Vt, V0, delta S. Mana persamaan yang kita gunakan? Di sini karena ada Vt dan V0, berarti kita hubungkan Vt dan V0, tapi yang ada hubungannya dengan perpindahan dan juga A. Nah, di sini kita gunakan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta S ya. Tinggal kita masukkan saja. Vt-nya berapa? Tadi Vt-nya adalah 20. Berarti 20 kuadrat adalah 400. Sama dengan V0-nya adalah 10. 10 kuadrat adalah 100. Ditambah 2 kali A. Delta S-nya tadi adalah 75. Nah, coba kita sederhanakan. Ini pindah ruas. Berarti jadi 400 kurang 100. 300 sama dengan 2 kali 75, 150A. Nah, berarti A-nya dengan demikian adalah 300 dibagi 50. Dibagi 150 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ya, berarti ini jawabannya A.
Sebutir kelapa jatuh bebas dari pohonnya, sehingga dalam waktu 2 sekon, buah kelapa tepat menyentuh tanah. Jika hambatan udara diabaikan dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian pohon kelapa tersebut adalah sekitar... Nah, di sini kita coba menentukan apa saja yang diketahui ya. Ini berarti geraknya adalah gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini adalah salah satu terapan dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi kita coba selesaikan menggunakan persamaan-persamaan GLBB ya, termasuk diketahuinya kita sesuaikan. Nah, di sini yang diketahuinya adalah yang pertama dalam waktu 2 sekon tepat menyentuh tanah. Berarti T-nya dulu 2 sekon. Menyentuh tanah berarti ketinggian akhirnya atau sebut saja YT sama dengan maaf. Kita pakainya S aja ya. Posisi akhirnya sama dengan 0 ya. Jika hambatan udara diabaikan dan percepatan gravitasi, nah di sini percepatan gravitasinya sebagai percepatan atau A, tapi karena arahnya ke bawah jadi negatif 10 meter per sekon kuadrat. Ketinggian pohon kelapa tersebut adalah sekitar, berarti yang ditanyakan adalah itu posisi awalnya atau S0-nya. Nah, tinggal kita hitung sekarang menggunakan persamaan apa yang ada hubungannya dengan waktu dan posisi. Ya, persamaan perpindahan delta S sama dengan delta S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat ya. Delta S-nya adalah perpindahan atau perubahan posisi akhir dikurang posisi awal sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah AT kuadrat. Nah, persamaannya ini kita masukkan ST-nya yang kita cari, ST-nya tadi ada ya, ST-nya adalah 0, posisi awalnya justru yang kita cari, kecepatan awalnya kecepatan awalnya di sini jatuh bebas. Jadi kalau jatuh bebas itu, nah di sini kita tuliskan kecepatan awalnya 0 ya. Ini catatannya. Berarti ini 0 dikali T ya 0. Kemudian di sini setengah, ini tambah ya, setengah dikali min 10 dikali T-nya adalah 2. Berarti 2 kuadrat. Tinggal diselesaikan, berarti minus S0 sama dengan min 5 dikali 4 ya. Berarti S0-nya adalah 20 meter ya, seperti itu. Jadi jawabannya E. Berikutnya, sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi tertentu sehingga memiliki lintasan berbentuk parabola. Pada gerak peluru ini, 1 dan seterusnya, nanti pernyataan yang benar adalah nah, kita harus periksa mana pernyataan yang benar dari pernyataan yang 4 ini ya. Yang pertama, merupakan perpaduan antara GLB dan GLBB. Ini adalah betul karena pada gerak parabola itu ya, seperti yang sudah kita pelajari, lintasannya berbentuk melengkung seperti ini karena ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah di sumbu Y. Sementara di sumbu X itu tidak ada percepatan. Berarti yang ini adalah GLB, sedangkan yang ini adalah GLBB. Kemudian percepatan pada arah vertikal berubah-ubah secara teratur. Nah, kalau di sini G-nya itu kita anggap konstan. Jadi pernyataan 2 ini salah. Kemudian kecepatan pada arah horizontal adalah konstan. Karena di sini GLB cirinya itu kan V sama dengan konstan. Konstan itu artinya tetap ya, dari awal sampai akhir nilainya segitu gitu. Nah, itu berarti ya kecepatannya konstan di arah horizontal. Jadi ini betul. Pernyataan 3 betul. Pernyataan 4, kecepatan pada arah vertikal adalah konstan. Nah, udah jelas ya di sini karena ada GLBB, maaf. Karena di arah vertikal itu GLBB, maka di sini tentu saja kecepatannya akan berubah-ubah ya. Maka di sini ini salah. Jadi pernyataan yang betul adalah 1 dan 3. Berikutnya,
Di sini ada sebuah benda melakukan gerak parabola dengan sudut elevasi dan kelajuan awal tertentu, sehingga vektor posisi benda setiap waktu memenuhi persamaan. Nah, ini persamaan dari vektor posisinya ya. Nah, di sini jika pusat koordinat berada di permukaan tanah, maka waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tanah adalah, nah di sini kita akan menentukan waktu yang diperlukan oleh benda dari mulai dia bergerak sampai mencapai tanah. Nah, di sini dengan anggapan bahwa di tanah itu adalah pusat koordinatnya. Di sini kita akan ingat ya beberapa hal. Ini ada I, berarti bagian sini adalah X dan ini adalah Y. Nah, di sini kondisi yang kita ketahui kalau pusat koordinat berada di permukaan tanah, ketika benda mencapai tanah, ini artinya pada saat itu Y-nya sama dengan 0, gitu. Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita akan gunakan kondisi ini untuk menentukan waktunya. Kita substitusikan ke persamaan Y saja. Jadi kita akan ambil persamaan Y-nya. Y sama dengan 10 ditambah 5T min 5T kuadrat. Nah, pakai ini. Jika kita substitusikan nilai 0 ke sini, maka hasilnya merupakan persamaan kuadrat ya. Kita bisa faktorkan. Nah, caranya adalah seperti biasa, minus 5 kalikan ke 10. Berarti hasilnya adalah min 50. Min 50 faktornya yang dijumlahkan plus 5 itu berapa? Berarti 10 dikali min 5 ya. Nah, kalau dijumlahkan ini positif 5. Sekarang kita tinggal tulis di sini berarti min 5T kuadrat, min 5T plus 10. Kemudian ini min 5T min 5. Gitu ya. Sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita masukkan saja, berarti min 5T ditambah 10 sama dengan 0. Berarti min 5T sama dengan min 10. Jadi T sama dengan min 10 dibagi min 5. Hasilnya 2 sekon. Nah, sementara yang ini, min 5T sama dengan 5. T sama dengan min 1 ya. Jadi kita tidak akan ambil T yang negatif. Jadi yang kita ambil adalah T yang positif saja. Begitu. Berarti jawabannya adalah 2 sekon. Soal berikutnya di sini adalah soal tentang konsep ya. Sebuah benda melakukan gerak parabola dengan lintasan gerak seperti ditunjukkan pada gambar. Ini adalah lintasan gerak parabolanya dari ketinggian 0 lah kita anggap menuju ke ketinggian tertentu. Di sini, jika terdapat 6 titik pengamatan, maka pernyataan berikut yang benar terkait dengan gambar di atas adalah kelajuan terbesar benda saat berada di titik D. Nah, ini pernyataan ini benar atau salah? Ceritanya kelajuan ya, berarti besar kecepatan. Seperti yang kita tahu bahwa kecepatan gerak parabola itu dinyatakan dengan vektor 2 dimensi. Ada Vx-nya, ada Vy-nya. Kalau disebutkan kelajuan, berarti maksudnya besar dari vektor kecepatannya, yakni akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Berarti dimanapun letaknya, di titik A, B, C, D, E, dan F, menentukan besar kecepatan atau kelajuan ini, rumusnya sama seperti ini. Yang jadi permasalahan adalah, di setiap titik sepanjang lintasan, nilai Vx ini adalah sama. Sedangkan Vy akan berubah-ubah. Dan ternyata nilai Vy terkecil itu berada pada titik D, karena di sini Vy-nya sama dengan 0. Nah, sedangkan Vx-nya tetap. Berarti dengan demikian di titik D adalah kelajuan yang terkecil justru ya. Terkecil itu ada di D. Terkecil itu di D justru. Kenapa? Karena Vy-nya 0, sedangkan di tempat lain Vy-nya ada. Otomatis kan akan paling kecil itu adalah di titik D.
Kemudian yang B-nya, ini kelajuan terbesar benda saat berada di titik A. Nah, kalau kita lihat di sini, di titik A ini titik awal bergerak ya. Kita coba. Nah, misalnya ini arah kecepatannya, berarti ini adalah V0x-nya, ini V0-nya, kemudian ke atas adalah V-nya, V0y. Nah, sepanjang titik ini, nanti VY itu akan berkurang, sedangkan Vx-nya tetap ya. Vx-nya dari awal sampai akhir tetap. Semakin lama semakin berkurang. Artinya nilainya semakin kecil ya. Nah, di sini kemudian setelah mencapai titik tertinggi, maka di sini VY-nya akan berbalik arah ke bawah. Tetapi pada ketinggian yang sama, panjangnya itu sama. Bedanya itu hanya arahnya saja. Jadi di E dan di sini di titik C itu adalah sama, tetapi arahnya itu beda gitu. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Tapi besarnya sama. Sehingga kalau dihitung kelajuannya menggunakan rumus yang tadi, walaupun ini negatif, ini positif, ketika dikuadratkan itu jadi sama. Sehingga kita punya simpulan bahwa di titik pada ketinggian sama, pada ketinggian yang sama, nilai mutlak dari kecepatannya itu adalah sama gitu. Gitu. Jadi walaupun beda posisi ya, ini ketinggiannya sama, di sini H, di sini H. Gitu. Kemudian ketika kalau kita lihat di sini kan dari panjang berkurang. Nah, ini sebaliknya. Jadi setelah melewati titik D, ini akan semakin panjang begitu, tapi arahnya ke bawah. Nah, kalau kita perpanjang seperti ini, nah di sini akan memiliki panjang yang sama. Artinya bahwa di titik A dan di titik ini memiliki kelajuan yang sama besar. Nah, berarti sebelum ini justru lebih kecil. Jadi di sini dibandingkan dengan di titik F, di A itu kelajuannya justru lebih besar. Nah, artinya kalau dia semakin ke bawah, ya ketinggiannya semakin mendekati 0, ya pokoknya lebih kecil gitu ya dibandingkan titik yang lainnya, maka disitulah kelajuan terbesar gitu. Karena panjang dari VY-nya itu yang menentukan, karena Vx kan sama gitu. Jadi di sini justru di titik A ya, ini terbesar gitu ya. Terbesar nilai V-nya di A, seperti itu ya. Jadi udah ada jawabannya nih, nggak usah diperiksa yang lainnya. Mau diperiksa juga boleh yang lain sih sebenarnya ya. Kelajuan benda di titik C lebih besar daripada B. C dengan B lebih besar di B katanya. Kelajuan di C lebih besar daripada di B. Nah, tadi C-nya di sini, ini B-nya. Nah, kalau kita lihat ya, C-nya kan lebih tinggi. Nah, berarti kan tadi semakin dia kecil, ketinggiannya justru kecepatannya makin besar. Besar kecepatannya makin besar. Jadi di sini di B justru lebih besar daripada di C. Kemudian kelajuan di titik C lebih besar daripada di F. C dengan F lebih rendah F. Berarti F lebih besar harusnya dibandingkan C. Kemudian yang E, kelajuan benda di titik A sama dengan besar kelajuan di titik F. Nah, F dan A itu kan ketinggiannya lebih tinggi F. Maka ya salah juga gitu ya, ini salah, ya salah semua lah kecuali yang B ya, seperti itu. Nah, itulah pembahasan soal untuk menentukan besar kecepatan ya pada gerak parabola. Soal berikutnya, sebuah benda bergerak pada suatu lintasan berbentuk lingkaran dengan kelajuan tetap. Oke, di sini berarti memberitahu bahwa kelajuan tetap itu maksudnya adalah GMB ya. Karena sebetulnya gerak melingkar itu selain ada GMB ada juga GMBB. Namun untuk kurikulum sekarang di kurikulum itu tidak dicantumkan GMBB. Nah, mungkin untuk GMBB ini nanti diajarkan secara terpisah aja ya, atau untuk pengayaan saja, karena untuk kurikulum sebenarnya tidak ada tuntutan harus mengajarkan GMBB. Tapi intinya sebenarnya sama aja sih, persamaannya mirip seperti GLBB gitu ya, jadi nggak usah
pusing, cuma merubah tanda atau simbolnya saja. Oke, lanjutkan lagi. Jika benda melakukan 120 putaran dalam waktu 2 menit, maka besar frekuensi gerak benda tersebut adalah, oke, kita coba tulis apa yang diketahui dari soal ini. Yang pertama, melakukan 120 putaran. Ini biasanya kita kasih simbol N, 120. Dalam waktu 2 menit ya, udah T-nya adalah 2 menit. Gitu. Yang ditanyakan adalah di sini frekuensi ya. Nah, kita masih ingat rumus frekuensi, apa rumusnya ya? Oke, frekuensi itu berarti adalah N dibagi dengan T atau banyaknya putaran yang dilakukan setiap sekon ya. Tinggal dimasukkan saja. Di sini N-nya adalah 120. Kemudian T-nya adalah 2 menit, kita ubah menjadi detik ya. Kalau diubah jadi sekon atau detik, di sini berarti 2 dikali 60 sama dengan 120 sekon. Ya, dibagi 120 sekon sama dengan 1 Hz ya. Nah, ini mudah sekali berarti ya, soalnya jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan. Sebuah partikel bergerak pada lintasan berbentuk lingkaran. Jika periode putarannya adalah 0,2 sekon, maka kecepatan sudut benda tersebut sebesar. Kita coba tulis apa yang diketahui dari soal ini. Oke. Yang pertama di sini hanya periode saja ya, sayang sekali. Berarti ini diketahuinya adalah T besar sebesar 0,2 sekon. Cuma satu ya. Tapi yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan adalah kecepatan sudut benda. Berarti omega. Omeganya berapa? Oke, bagaimana cara menentukan omega ketika diketahui periode? Ini kita gunakan persamaannya ya. Omega sama dengan 2pi dibagi dengan T besar atau periode. Kita masukkan 2pi, biarkan saja 2pi, nggak usah didesimalkan, dibagi dengan 0,2. Berarti sama dengan 10 pi ya. 2pi sama dengan per 0,2, ini 10 pi. Oke, ini satuannya masih radian per sekon. Sedangkan yang diminta di sini dalam RPM. Kita coba ingat konversi dari RPM ke radian per sekon atau sebaliknya ya. Berarti 1 putaran per menit atau biasa kita sebut dengan RPM ini sama dengan pi per 30 radian per sekon ya. Kalau kita balik berarti 1 radian per sekon ini tinggal dibalik saja sama dengan 30 per pi RPM. Berarti kalau kita mau menyatakan hasil dari perhitungan tadi yang ini ke dalam RPM, ini tinggal dikali saja ya. Berarti 10 per pi dikali dengan faktor konversinya di situ 30 per pi. Nah, berarti coret pi-nya, nah, dapatlah hasilnya itu adalah berapa? 300 ya. 300 RPM. Seperti itu. Perhatikan gambar susunan roda-roda berikut. Jika perbandingan jari-jari roda 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 4:1:3, maka perbandingan kelajuan tangan sia di tepi roda 1 dan 3 adalah, nah, kelajuan tangan sial ya, oke. Tangan sia di sini maksudnya adalah linier ya, V. Kenapa dia disebutnya tangan sial? Tangan sial itu menyinggung ya. Karena arah dari kecepatan linier itu di setiap titik itu menyinggung dari lintasan melingkarnya. Jadi kalau di sini arahnya ke sini dan seterusnya ya. Jadi tegak lurus dengan jari-jari. Itu adalah arah V. Makanya dinamain tangan sial. Nah, di sini untuk menghubungkan roda 1 dan roda 3 kita harus tahu dulu apakah 1 dan 3 terhubung langsung. Ternyata tidak kan. Jadi 1 dan 3 itu dihubungkan oleh 2. Berarti kita hubungkan dulu 1 dan 2, kemudian 2 ke 3. Oke, kita coba tulis hubungannya. Di sini kita punya berarti V1 sama dengan V2 ya. Seperti itu. Sedangkan di sini 2 dan 3 itu yang samanya adalah omega. Omega 2 sama dengan omega 3.
Nah, begitu. Nah, yang kita ingin itu adalah perbandingan antara V1 dan V3 ya. Berarti kita munculkan V-nya di sini dari hubungan omega 2 dan 3 bahwa di sini V2 dibagi dengan R2 sama dengan V3 dibagi dengan R3. Oke, seperti itu. Nah, karena di sini tadi ada V1 itu sama dengan V2, maka ini kita bisa gantikan ke sini ya. Berarti di sini bisa kita tulis V1 dibagi dengan R2 sama dengan V3 dibagi dengan R3. Nah, perbandingan roda 1 dan 3, berarti satunya di atas. Jadi V1, ini kalau pindah ruas ke sini ya. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sana. Sehingga hasilnya begini. Sama dengan, nah ini R2 banding dengan R3. Nah, tadi kita lihat perbandingannya. Ini berurutan ya, berarti 1, 2, 3. Berarti 4, 1, 3. Nah, yang ditanya itu perbandingan roda 2 dan 3. Berarti 2 dan 3, 1 banding 3, 1/3 ya, atau sama dengan 1 banding 3. Berarti jawabannya adalah B. Ya, itulah pembahasan soal-soal persiapan kita untuk menghadapi PAS ya. Semoga PAS kalian nanti itu lancar dan juga diberikan nilai terbaik ya. Berdasarkan hasil kejujuran kalian terutama itu ya, karena kejujuran itu sangat penting dan sekarang tuh udah jarang banget ya orang yang jujur ya, terutama para pemimpin, karena ya mungkin banyak faktor lah ya. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi bangsa yang jujur dimanapun kalian berada, bagaimanapun situasinya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.